Kenalkan, nama saya Devina Dorcas Manuela, NIM 2218108. Di sini saya akan menjelaskan sistem CRUD pada proyek Laravel Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya sudah dibuat dashboard untuk sistem informasi akuntansi, kemudian kita sudah menghubungkannya ke dalam database. Di sini database yang digunakan yaitu SI_akuntansi. Kita akan mengambil data dari database-nya ke project Laravel-nya. Sebelumnya kita akan pergi ke folder database, kemudian folder migrations. Di sini kita akan fokus ke tabel barangnya. Di tabel barang ini kita akan membuat properti yaitu tabel. Kemudian kita akan mengisinya sesuai dengan nama field yang berada pada tabel barang di dalam database SI akuntansi. Di sini kita buat field ID barang dengan tipe data string, kemudian field nama barang dengan tipe data string juga, field harga barang dengan tipe data integer, dan field merek barang dengan tipe data string. Untuk field ID barang kita jadikan sebagai primary. Setelah itu kita membuat modelsnya di dalam folder app. Kemudian models. Nah, di sini ada barang.php. Ini adalah model dari tabel barang. Di sini public timestamps. Ini biasanya dalam project Laravel ada tambahan field berupa created at dan updated at. Kita buat sebagai false supaya tidak ada timestamps-nya. Kemudian kita buat properti tabel yaitu dengan nama barang. Kemudian field ID barang sebagai primary key-nya. Kita buat incrementing sama dengan false karena di sini ID barangnya saya tidak menggunakan auto increment. Kemudian key type-nya adalah string. Nah, di sini untuk mengambil data dari field data barang. Nah, di sini untuk mengambil nilai atau data dari tabel barang, kita gunakan properti fillable ini. Jadi, field dari ID barang, nama barang, harga barang, dan merek barang kita dapat isi, yaitu fillable. Setelah itu kita ke controller yaitu di folder app, http, kemudian controllers. Di sini ada controller barang, namanya barang controller. Di dalam barang controller ada beberapa fungsi, yaitu fungsi index, fungsi create, fungsi store, fungsi show, fungsi edit, fungsi update, fungsi destroy, dan fungsi download PDF. Di function index kita punya get all barang, yaitu tabel barang kita ambil datanya semuanya yang berada dari model barang. Kemudian kita akan mereturnkan views, yaitu halaman indeks di dalam folder barang. Nah, di sini kita bisa melihat views-nya berada di folder resources, kemudian ada di folder views. Nah, di sini saya meletakkan halaman indeksnya ada di folder barang. Jadi untuk menampilkan views-nya, yaitu foldernya .file dari index. Kemudian ada function create yang akan mereturnkan view barang.create. Jadi di sini akan ditampilkan form untuk pengisian data yang baru. Berada di halaman create. Kemudian ada function store. Di sini data yang baru akan disimpan ke dalam database. Sebelum disimpan ke dalam database diperlukan validasi. Jadi validasinya yaitu data dari ID barang, nama barang, harga barang, dan merek barang harus diisi dengan tipe data string. Kemudian setelah data tervalidasi maka data akan disimpan ke dalam database. Jadi di sini data yang sudah ada di dalam ID barang akan dimasukkan ke dalam field dari database-nya yaitu ID barang. Setelah
datanya tersimpan, maka akan mereturnkan atau mengalihkan ke halaman indeks, yaitu halaman yang tadi untuk menampilkan data dari barangnya. Kemudian untuk function show yaitu untuk menampilkan detail dari barangnya. Kemudian di function edit ini untuk mengedit data dari barang berdasarkan field dari ID barang. Jadi setelah barang diedit, dia akan mereturnkan view yaitu halaman edit. Sini di folder barang ada halaman edit yang akan ditampilkan apabila ingin mengedit barang. Kemudian ada function update. Di sini data akan diperbarui di dalam database. Sebelumnya dilakukan validasi terlebih dahulu untuk field-fieldnya, yaitu ID barang, nama barang, harga barang, dan merek barang harus sudah terisi dengan tipe data masing-masing. Kemudian setelah itu akan diperbarui sesuai dengan ID barangnya. Setelah semua terupdate, maka akan direturnkan view-nya akan dialihkan ke halaman indeks. Kemudian untuk function destroy, ini untuk menghapus data dari tabel barang berdasarkan ID barang. Jadi setelah barang di-delete atau terhapus, maka akan dialihkan halamannya ke halaman indeks. Di sini ada function download PDF, yaitu untuk fungsi report pada data barang. Di sini data barang akan diambil dari modelnya. Jadi semua data setelah terambil kemudian akan di-load PDF-nya ke dalam laporan.cetak. Jadi di sini ada folder laporan, kemudian ada views cetak. Di dalam file cetak ini kemudian akan di set paper atau aturan dari kertasnya, yaitu di sini saya menggunakan A4 dan portrait. Setelah itu akan direturnkan, yaitu file PDF-nya akan terunduh atau terdownload dengan nama laporan data barang.pdf. Di sini saya akan mencoba mendemokan sistem CRUD-nya. Di sini sudah ada halaman dashboard-nya yang kemarin sudah dibuat. Kemudian kita pergi ke data informasi di halaman barang. Di sini sudah ada data barang berupa ID barang, nama barang, harga barang, merek barang, dan aksinya yaitu edit atau hapus. Di sini kita akan mencoba menambah datanya. Setelah itu kita akan menekan tombol tambah data. Maka datanya akan ditampilkan ke dalam tabel di halaman indeks. Setelah itu kita bisa mengedit datanya. Di sini button cetak akan menggunakan function cetak tadi, maka laporan data barang akan tersimpan ke dalam file PDF. Nah, di sini sudah terbentuk yaitu ID barang, nama barang, harga barang, dan merek barangnya yang berada pada halaman indeks. Di sini saya akan menjelaskan routes-nya. Ada di folder routes, kemudian di web.php.
Yang pertama ada root get slash dengan return view-nya welcome. Di sini berarti apabila kita mengklik link ini, maka yang akan muncul adalah halaman welcome. Di sini, welcome ini berisi tampilan default dari Laravel. Kemudian root ini, dashboard, akan tampil apabila kita mengisi link ini diikuti dengan dashboard. Nah, untuk rute barangnya kita menggunakan barang controller atau controller barang. Jadi apabila fungsi-fungsi ini digunakan, maka akan di-returnkan view dari halaman-halaman dari folder barang. Kemudian untuk rute cetak, di sini menggunakan metode dari barang controller, yaitu fungsi download PDF yang ini. Maka laporannya akan tercetak di sini, di folder laporan, kemudian dicetak .p.php. Untuk views-nya di create barang, di sini digunakan form action untuk mengisi data barangnya, yaitu ke rute dengan menggunakan barang controller dan menggunakan method store tadi yang ada di dalam controller barangnya. Kemudian digunakan method post untuk mengambil data dari barangnya ke dalam server. Kemudian edit menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan form dengan action, yaitu mengarahkan root-nya dengan menggunakan barang controller menggunakan metode update, sehingga barang akan diperbarui di dalam servernya disesuaikan dengan field dari ID barang menggunakan metode post. Untuk index digunakan link, yaitu dengan rute barang yang akan memviewkan halaman create untuk button tambah. Jadi button tambah data yang ada di sini, dia akan mengalihkan ke form pembuatan data barang. Sedangkan untuk button cetak, dia akan menggunakan metode download PDF dari barang controller. Nah, di sini terdapat field dari ID barang, nama barang, dan merek barangnya. Untuk button edit akan digunakan function edit dari barang controller, sedangkan untuk hapus, button hapusnya menggunakan metode atau function destroy dari barang controller dengan metode post. Sekian untuk penjelasan sistem CRUD. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.